warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Pak Caca. Selamat sore. Gimana nih Pak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, pada kesempatan kali ini kita akan sharing nih Pak mengenai kemahasiswaan. Karena mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru pengen tahu mengenal lebih dalam nih tentang kemahasiswaan yang ada di FISIP Unpad. Mungkin beberapa lama lagi juga ya Pak, saya mau tahu nih Pak mengenai pembelajaran yang ada di FISIP Unpad itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh bisa dijelaskan. Baik. Ya, pembelajaran di kampus itu tentunya memiliki perbedaan dengan masa pembelajaran waktu di SMA. Pertama, ada istilah yang namanya SKS. Itu harus dipelajari, ya, seperti apa yang sudah SKS. Ada KRS, ya, begitu. Dan pola belajarnya itu harus lebih kepada mandiri. Bagaimana bisa menyusun rencana belajar dan juga melakukan eksekusi pembelajarannya. Ya, pembelajaran di kampus ini akan banyak berbeda dengan semasa waktu di SMA dulu, sehingga teman-teman dari Arka Muda ya, teman-teman Arka Muda ini bisa beradaptasi tentunya dengan pola pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, di Unpad ini secara umum memberlakukan proses pembelajaran hybrid. Ya, karena Unpad menginginkan hybrid university. Pun juga saat ini FISIP mengikutinya. Begitu. Jadi proses pembelajaran hybrid itu pembelajaran kadang tidak hanya berlaku pada satu semuanya bertemu di kelas gitu. Tidak. Tapi ada yang dibagi dua misalnya. Jadi Unpad itu memperkenalkan proses pembelajaran, ada yang memang luring semua di luar jaringan, semua mahasiswa bertatap muka dengan dosennya dalam suatu ruangan. Yang kedua, ada yang namanya hybrid ya, dalam waktu yang bersamaan, tapi di dunia medium yang berbeda. Ada yang luring dan ada juga daring, begitu. Ada juga yang namanya blended. Blended itu berbeda, walaupun berbeda waktunya kayak gitu ya. Jadi misalnya ada 4 pertemuan luring, 4 pertemuan lagi misalnya daring. Nah itu blended begitu. Atau bahkan juga secara daring pun itu ada yang namanya sinkronus, ada juga yang asinkronus gitu ya. Sinkronus itu nanti bisa dibedakan apakah dosen itu menyampaikan secara live begitu ya. Jadi jangan heran kalau dosen nanti memberikan materi pembelajaran hanya melalui video. Nah, itu sangat memungkinkan gitu. Padahal dosen rekamannya pada kapan kayak gitu. Jadi itu namanya sinkronus. Berarti beraneka ragam banget ya Pak pembelajaran ada di FISIP Unpad gitu. Oke, mungkin karena tadi Pak Cicip juga udah menyampaikan tentang mengenai SKS nih Pak. Mungkin saya mau nanya nih terkait dengan SKS. Biasanya kan ada yang sudah dipaketkan dari prodi, ada juga yang sistemnya WAR nih Pak. Kalau dari FISIP itu sendiri, kalau boleh tahu sistem mengenai SKS ini seperti apa Pak? WAR tuh rebutan maksudnya? Iya, jadi kalau sebutan sekarang tuh WAR gitu Pak SKS-nya. Ya, jadi pada dasarnya mahasiswa semester 1 itu harus menempuh SKS 21 sampai 23 ya. Harus sama semuanya. Itu karena masih paket. Nah, tetapi nanti di tahun kedua, di semester 3, itu mahasiswa ada yang namanya istilahnya mengambil ke atas kayak gitu ya SKS-nya. Karena jika capaian misalnya paketnya cuma 21 SKS, tapi dia masih punya maksimum 3 SKS lagi, karena maksimum satu semester itu ada 24 SKS. Sehingga 3 SKS-nya lagi, itulah yang memang mereka mengambil ke atas. Mengambil mata kuliah lain, pilihan. Tapi itu biasanya dilakukan mulai dari semester 3. Nah, kenapa jadi war kayak gitu? Ya karena itu rebutan kuotanya, misalnya kuotanya berapa, terusnya nanti yang daftarnya berapa banyak. Tapi sejauh ini yang war SKS relatif tidak banyak terjadi gitu ya di FISIP, karena memang sudah direncanakan.
Berarti sebenarnya permudah teman-teman juga ya Pak untuk sistem SKS ini, karena untuk luar ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang dilakukan. Iya, Jadi nanti diskusinya dengan dosen wali. Ya, dan namanya dosen. baik, mungkin mengenai kegiatan kemahasiswaan di FISIP nih Pak, kalau boleh tahu dari Pak Jason sendiri, boleh nggak sebutin kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP itu apa aja Pak? Mungkin teman-teman mahasiswa baru banyak pengen tahu nih mengenai kegiatan kemahasiswaan yang ada di FISIP. Ya. Kegiatan kemahasiswaan di FISIP itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama di lingkungan himpunan, gitu ya. Di lingkungan prodi itu ada himpunan mahasiswa. Jadi teman-teman bisa berorganisasi di tingkat program studi namanya himpunan mahasiswa. Atau yang kedua di level program studi itu ada yang namanya DPA, Perwakilan Angkatan. Jadi legislatifnya dari program studi himpunan mahasiswa itu. Itu di tingkat program studi. Sementara di tingkat fakultas itu ada 2 kelompok. Itu ada yang memang sifatnya minat dan bakat, ada UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi di FISIP ini ada yang FIBA itu basket dan futsal ya. Terus juga ada yang memang bernuansa kerohanian, ada juga yang memang sifatnya itu kesenian. Nah itu ada, kami memiliki di FISIP Unpad ini. Ada juga di tingkat fakultas itu selain pengembangan minat dan bakat itu yang memang keorganisasian, ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Maka kita kenal istilah adanya BEM Kema, gitu ya, BEM Kema FISIP, dan ada juga yang namanya BPM, gitu sebagai perwakilan. Wah, berarti teman-teman mahasiswa baru banyak banget terbantu ya Pak dengan adanya wadah-wadah untuk kegiatan kemahasiswaan ini di Ya, FISIP. dan harus aktif karena bisa jadi ini ada informasi bahwa salah satu syarat itu ya syarat kelulusan gitu ini sedang dipertimbangkan bahwa mahasiswa yang bisa lulus itu nanti harus aktif di dalam salah satu kegiatan di tingkat program studi, fakultas, ataupun di tingkat universitas. Mengapa demikian? Karena kami menginginkan lulusan dari FISIP itu tidak hanya sebatas mampu ataupun mahir menguasai keilmuannya. Tadi misalnya keilmuan hubungan internasional, ilmu pemerintahan, tidak hanya sebatas ilmu itunya, tetapi kemampuan soft skill-nya di dalam belajar di tingkat organisasi. Maka kami membutuhkan mahasiswa FISIP bukan hanya belajar secara akademik, tapi secara berorganisasi. Itu rancangan awalnya. Tapi nanti kami sedang mendiskusikan ini dengan pimpinan fakultas supaya membangun nilai plus ataupun ya lulusan yang berkualitas bagi mahasiswa FISIP itu sendiri. Baik Pak, berarti teman-teman mahasiswa baru Arka Muda jangan lupa nih untuk aktif ya Pak di Betul. segala kegiatan Harus kemahasiswaan aktif, yang ada mau di himpunan FISIP. ya tadi ada di tingkat BEM, BPM ataupun UKM. Baik Pak, karena tadi kita udah ngebahas nih Pak tentang kemahasiswaan, mungkin ngebahas tentang kegiatan belajar mengajar Pak. Kan di FISIP ini pasti memiliki lingkungannya tersendiri lah ya, beda dengan lingkungan-lingkungan di FISIP universitas lain Pak. Mungkin boleh nggak disebutin nih, kegiatan belajar mengajar di FISIP Universitas Pajajaran itu lingkungan seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, lingkungannya dinamis. Belajar di FISIP itu harus belajar memahami perbedaan. Dengan beragam orang, berlatar belakang, daerah, budaya, pemikiran terutama yang berbeda, disitulah bagaimana mahasiswa belajar berdinamika. Jadi mahasiswa FISIP itu terkenal mahasiswa yang kritis, itu harus menjadi nama belakang kita. Kritis bukan berarti sok tahu, tetapi memiliki keinginan tahuan yang lebih dengan memanfaatkan daya nalar kita yang dimiliki. Nah itu diharapkan bahwa lingkungan pembelajaran di FISIP juga nanti akan dikelilingi oleh teman-teman yang ternyata wah ini mereka pandai ngomong, pintar berdialektika, pintar dia berargumentasi. Itu adalah salah satu karakteristik mahasiswa FISIP.
tapi bukan jago omong saja, tapi dia punya nilai di dalam setiap omongannya. Oh, berarti FISIP ini memiliki lingkungan yang dinamis ya Betul. Pak. Oke, baik. Mengenai selanjutnya nih Pak, apa sih yang dilakukan FISIP Universitas Padjadjaran itu sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di FISIP Unpad Pak? Ya, berbagai macam kualitas pendidikan, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu berada nanti di level program studi. Program studi ini dibekali oleh fakultas untuk menyelenggarakan berbagai macam program pengembangan akademik. Jadi nanti ada beberapa praktikum yang memang sudah diserahkan kepada program studi, yang mana mahasiswa FISIP itu laboratoriumnya bukan berada di ruangan, tapi berada di masyarakat. Jadi nanti beberapa teman-teman program studi tertentu akan banyak berinteraksi dengan masyarakat melalui kurikulum-kurikulum. Dan untuk meningkatkan kualitas lulusan juga, bahwa mahasiswa FISIP Unpad sudah banyak berkegiatan di program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nanti teman-teman setelah semester 4 selesai, di semester 5 dan seterusnya, bisa memilih mau belajar di mana. Apakah memang mau belajar di perguruan tinggi lain, mau belajar di perusahaan, mau belajar di masyarakat, mau belajar sendiri, itu diakui, direkognisi SKS. Wah, berarti bisa dikonversi nih Pak, kegiatan-kegiatan yang Bisa MBKM. Nah, teman-teman tuh jangan lupa buat aktif ya Pak untuk mengikuti segala kegiatan. Nah, mengenai strategi nih Pak, strategi apa sih yang digunakan dalam proses pengajaran di FISIP Universitas Padjadjaran? Ya, semester 1, semester 2 itu masa-masa pengumpulan nilai gitu. Jadi mengumpulkan modal karena mata kuliahnya relatif belum terlalu sulit semester 1, semester 2. Maka strateginya yaitu kumpulkan, belajar sebanyak-banyaknya secara akademik. Tapi semester 1, 2 itu adalah masa perkenalan gitu. Masa perkenalan dan masa adaptasi. Jadi bukan hanya belajar aja di dalam kelas, tapi itu kesempatan mengeksplor diri. Di lingkungan, jalan-jalan, jangan hanya di FISIP aja, keliling se-Unpad itu ada apa aja, di teman-teman kosan itu seperti apa, berinteraksi. Ada kegiatan, komunitas masuk, karena itu kesempatan untuk mengeksplor diri, mumpung waktunya masih luang. Masuk ya ke semester 3 dan 4, itu dari aktivitas perkuliahan, sudah mulai banyak tugas-tugas yang substantif sesuai dengan nama program studi. Itu sudah mulai bisa mengatur waktu. Begitu ya. Dan di semester 5 dan 6 itu adalah fase menentukan kebebasan mau belajar di mana dengan kampus MBKM ini. Dan di semester 7 itu mereka diharapkan sudah lulus. Kami mengharapkan lulus itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jangan lama-lama di FISIP karena masa depan harus segera dikejar. Banget Pak. Jadi teman-teman FISIP 4 itu lumayan tertata rapi ya Pak untuk strategi yang ada gitu mengenai pembelajaran. Mungkin mengenai tentang perjalanan mahasiswa nih Pak, mahasiswa FISIP di Unpad gitu. Kira-kira gimana sih Pak perjalanan seorang mahasiswa FISIP dari awal menjadi mahasiswa baru hingga lulus dari FISIP Universitas Padjadjaran itu sendiri Pak? Ya, jadi perjalanannya yang namanya maba itu fase adaptasi gitu, di tahun pertama. Adaptasi dengan cara belajar, dengan lingkungan sekitar, dan lingkungan di tempat tinggalnya juga begitu. Nah, itu adalah masa-masa kita mengenali lingkungan dan kita tuh yakin betah apa enggak. Karena bisa jadi setelah fase di tahun pertama itu ada yang memutuskan saya mau keluar dari ini ataupun pindah misalnya. Karena ada ketidakcocokan ataupun ada mimpi lain. Itu hal yang wajar. Nah, di tahun kedua, di tahun ketiga itu adalah proses pembelajaran dari internal untuk memahami substansi dari keilmuannya secara detail. Dan harus sudah terbayang ini cita-citanya mau jadi apa. Sehingga pada saat nanti ada program MBKM, saya mau menjadi sesuatu misalnya bidang ini tapi kompetensi saya kurang. Maka saya akan mengikuti kegiatan apa
untuk menambah dari kekurangan yang kita miliki itu sendiri. Jadi dalam setiap perjalanannya mahasiswa akan berdinamika masing-masing. Normalnya tadi saya katakan 4 tahun, tapi nanti dicoba saja bagaimana dinamikanya antara konflik dengan teman, dengan dosennya, begitu. Tapi itu bukan menjadi suatu hal yang putus asa, tapi harus menjadi pembelajaran. Baik Pak, mengenai perjalanan mahasiswa FISIP nih, tentunya kan teman-teman mahasiswa baru atau anak muda tuh kepo nih Pak, tips and trick, apalagi Pak Cecep ini kan sudah menjalani bangku perkuliahan nih ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak tips dan and trick yang dapat diberikan nih kepada anak muda agar bisa menempuh perkuliahan dengan baik selama di FISIP Universitas Pajajaran Pak? Ya, jadi buat rekan muda di sini tips dan triknya jangan menjadi kaum rebahan untuk ketika menjadi status mahasiswa. Waktu akan banyak luangnya, gitu ya, sebagai mahasiswa. Kadang satu hari jam kuliahnya cuma 2 jam, udah nggak ada lagi. Sisanya kita bebas kan ngapain. Nah, kuncinya adalah di dalam menentukan pilihan itu. Kita mau menentukan pilihan itu mau diisi dengan aktivitas apa. Nah, itulah yang membedakan mahasiswa dengan pas pelajar SMA. Waktu luangnya lebih banyak, tetapi kita punya kebebasan untuk menentukan diisi apa. Nah, itulah proses pendewasaan. Jadi alternatif kegiatan itu begitu banyak, maka mohon diisi dengan hal-hal yang bisa membangun kompetensi. Apalagi negara sekarang mendengungkan generasi emas katanya. Generasi emas. Ya, apakah negara ini akan menjadi negara emas tergantung diri kita. Diri kita ini masih apa gitu. Udah siap menjadi emas apa enggak? Nah, dalam hal ini setiap mahasiswa harus bisa belajar dengan memahami. Saya pola belajarnya itu kayak gimana ya? Apakah lebih senang mendengarkan, lebih senang melihat, memperhatikan? Itu banyak metode pembelajaran yang memang bisa dipilih. Baik Pak, berarti mengenai tips and trick ini karena kuliah itu kan bisa dibilang waktunya dikit ya, sementara kegiatan yang ada di FISIP Unpad itu banyak banget. Jadi teman-teman anak muda tuh tolong ingat banget nih buat selalu aktif di kegiatan yang ada di FISIP Unpad. Oke nih Pak, mengenai karena tadi kita udah ngobrol banyak ya Pak tentang sharing kemahasiswaan, mungkin dari Pak Cecep sendiri ada closing statement nih untuk teman-teman mahasiswa baru FISIP Unpad atau anak muda. Baik, pertama saya mengucapkan selamat datang buat rekan muda, mahasiswa baru FISIP Unpad. Terima kasih sudah memilih kami untuk menjadi jembatan menuju cita-cita hidup di masa depan. Mari kita isi dan bangun bersama FISIP ini dengan aktivitas yang memiliki nilai untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, kompetensi itu dibangun melalui berbagai macam proses pembelajaran dan aktivitas. Pilihan ada di tangan teman-teman. Dan yang namanya belajar itu bukan hanya dalam konteks akademik. Kita akan belajar berdinamika, kita akan belajar berdiskusi, kita akan belajar dari berbagai macam perbedaan. Nah, disitulah titik pendewasaan yang menjadikan mental ataupun karakter mahasiswa FISIP itu menjadi kuat. Jadi sekali lagi jangan tabu terhadap suatu perbedaan, tapi bagaimana kita bisa bermain nyaman di tengah perbedaan itu untuk mencapai suatu kompetensi yang unggul. Oke, baik Pak, karena sesi sharing diskusi kita mengenai kemahasiswaan sudah selesai, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Cecep. Mungkin sebelum mengakhiri video Pak, kita tagline dulu kali ya perjalanan cinta, karena kan ospek fakultas kita orasi gitu memiliki tagline nih Pak tentang perjalanan cinta orasi gitu. Jadi saya nyebutnya perjalanan cinta, Pak Cecep bisa bilang perjalanan cinta bersama Arka Muda gitu. Oke, mungkin saya ababa ya Pak. Siap. Perjalanan Cinta 2024. Perjalanan cinta bersama Arka Muda.